Aka Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus 3 penganiaya pengunjung kafe hingga tewas di Sidrap. Penyidik Polres Bulukumba meringkus tersangka bandar sabu-sabu jaringan internasional. Pemerintah mengusulkan kenaikan ongkos naik haji atau ONEH. Sejumlah calon haji asal Pinrang mengaku keberatan. Kita awali berita Makassar dari informasi kriminal. Polisi meringkus 3 penganiaya pengunjung kafe hingga tewas di Sidrap. Penganiayaan berujung maut ini dipicu salah paham. Inilah 2 dari 3 penganiaya Lasini hingga tewas di kafe Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap yang diringkus polisi. Penganiayaan berujung maut itu dipicu salah paham. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 9 orang diantaranya pelayan kafe. Terjadi kesalahpahaman yang diawali dengan adanya pelemparan botol yang mengenai pipi kiri pelaku yang diperkirakan dari arah meja korban, sehingga berujung terjadinya penganiayaan. Dalam peristiwa tersebut, sehingga korban dirawat di rumah sakit Nenek Malomo dan sebagian lagi dirawat di Puskesmas Lawowoi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Sedangkan pelaku melarikan diri, namun selama 4 kali 24 jam, tepatnya pada hari Kamis pukul 23.00, pelaku diserahkan oleh Kepala Desa Bulo Timoran di kantor Polres Sidrap. Kemudian pada kesempatan ini perlu disampaikan bahwa terkait dengan korban sebanyak 6 orang, 1 yang meninggal dunia atas nama inisial LH, umur 30 tahun, kemudian alamat Desa Buai, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, mengalami luka tusuk pada bagian ketiak sebelah kanan dan kemudian meninggal dunia. Kemudian adapun untuk pelaku yang diamankan sebanyak 3 orang. Yang pertama adalah atas nama saudara inisial AL, alamat Desa Bulo Timoran, Kecamatan Pancarijaya, Kabupaten Sidrap. Yang bersangkutan merupakan pelaku penusukan dengan menggunakan sebilah badik terhadap korban LS yang mengakibatkan meninggal dunia, dan kemudian juga terhadap korban saudara AS yang mengakibatkan luka-luka. Kemudian pelaku yang kedua adalah saudara dengan inisial AL, alamat Desa Bulo Timoran, Kecamatan Pancarijaya, Kabupaten Sidrap. Pelaku sebagai pelemparan dengan menggunakan botol bir dan sekaligus sebagai pemilik badik yang digunakan oleh pelaku untuk menikam korban. Kemudian saksi-saksi yang saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah dimintai keterangan sebanyak 15 orang, 1 saksi pelapor, kemudian 9 saksi pelayan KPTM, dan kemudian 5 saksi dari pihak korban. Seorang pengunjung mengamuk dengan badik di kafe Kelurahan Arawa pada Senin dini hari 23 Januari 2023. Selain korban tewas, 5 pengunjung juga mengalami luka terkena badik maupun pecahan botol minuman keras. Pengunjung tewas bernama Lasini telah dimakamkan di kampung halaman Desa Bua, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Surdi Batang melaporkan dari Sidrap. 2 bulan jadi buronan, tim gabungan akhirnya berhasil meringkus pasangan suami istri terjerat kasus penipuan investasi bodong. Akibat perbuatan kedua pelaku, kerugian korban mencapai 1,4 miliar rupiah yang tersebar di wilayah Indonesia Timur. Sugito dan Reski Amalia merupakan buronan kasus penipuan modus investasi bodong di Kota Makassar. Pasangan suami istri ini ditangkap di Dusun Tamoun, Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Akibat perbuatan mereka, kerugian para korban mencapai 1,4 miliar rupiah yang tersebar di wilayah Indonesia Timur. Modus kedua tersangka adalah memperdaya korban dengan menawarkan investasi trading forex secara individu ataupun ke perusahaan berbadan hukum. Keduanya kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara. Mereka sempat masuk target operasi selama 2 bulan usai putusan ikrah Mahkamah Agung. Sudah putus terus mereka kabur, Bu?
Ini tidak ditahan ya, jadi tidak ditahan di tingkat peninganan selanjutnya setelah putusan PN, PT sampai Mahkamah Agung tidak ditahan lagi, sehingga setelah putusan kasasi turun otomatis sudah ingkrah, maka kita harus eksekusi. Dipanggil 3 kali secara patut, mereka tidak datang, sehingga kemudian kita lakukan upaya dengan menetapkan mereka sebagai DPO. Nah, setelah DPO kita mencari dengan turunnya tim tabur Kejati, Kejari, bahkan Kejaksaan Agung. Kemudian kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ada di suatu tempat di Nrekang. 44 kg sabu-sabu serta ribuan ekstasi dimusnahkan polisi. Barang bukti tersebut hasil sita awal tahun 2023 oleh Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Bertempat di halaman Polrestabes Makassar, barang bukti 44 kg sabu-sabu dan ribuan ekstasi dimusnahkan dengan mesin insenerator milik Balai Narkotika Nasional Sulawesi Selatan. Selain pemusnahan barang bukti, polisi juga menampilkan 5 tersangka meliputi bandar dan kurir yang beroperasi di Makassar hingga Goa. Bahkan ada kurir lintas Provinsi Pulau Jawa dan Sulawesi. Seluruhnya 43 sekian lah, 43 ya, 43. Namun ada tambahan TKP yang berbeda 1 kilo, TKP yang berbeda. Mudah-mudahan ke depan tetap kita eksis dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam rangka pengungkapan kasus narkoba yang ada di Makassar Raya, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Masih seputar narkoba, penyidik Polres Bulukumba meringkus tersangka bandar sabu-sabu jaringan internasional. Barang terlarang itu diselundupkan pelaku melalui jalur laut dari Malaysia menuju Pelabuhan Parepare, kemudian diedarkan ke Bulukumba. Usai perkembangan penyidikan, penyidik Polres Bulukumba akhirnya menetapkan 1 tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Dari hasil gelar perkara, tersangka Agus Firman terbukti mengedarkan sabu-sabu sejak 2 tahun di Bulukumba. Polisi turut menyita barang bukti 277 gram sabu-sabu. Pria berumur 31 tahun itu masuk jaringan internasional yaitu Malaysia. Tersangka ditangkap di Dusun Tabangka, Desa Pangaloang, Kecamatan Rilau Ale pada 25 Januari 2023. Penangkapan berdasarkan keterangan 3 pengguna sabu-sabu yang ditangkap polisi di Desa Balai Angin, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba pada 11 Januari silam. Agus Firman masuk daftar operasi polisi selama 2 tahun, namun karena sering berpindah tempat, polisi sulit menangkap tersangka. Dari hasil pemeriksaan, sabu-sabu diselundupkan melalui jalur laut dari Malaysia menuju Pelabuhan Parepare, kemudian diedarkan ke sejumlah wilayah, termasuk Bulukumba. Kami mengamankan 1 tersangka yaitu bandar. Alhamdulillah dengan teman-teman media melihat di depan ini, jumlah barang bukti yang kami amankan sebanyak 277 gram bruto. Kalau kita rupiahkan, ini kurang lebih 500 juta. Nah, teman-teman, ini barang dari mana? Ini semua dari Malaysia melalui angkutan laut, yang dimana dari Parepare menuju ke Bulukumba. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkoba di Bulukumba. Agus Firman terancam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Beralih ke informasi tentang banjir, puluhan kepala keluarga di Kabupaten Luwu Utara hampir 2 bulan berada di tenda pengungsian akibat rumah mereka yang terendam banjir. Sementara itu ratusan keluarga masih bertahan di dalam rumah yang dikepung oleh banjir. Warga sulit beraktivitas karena jalan keluar masuk desa tidak bisa dilintasi oleh kendaraan. Hampir 2 bulan banjir merendam desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baibunta Selatan, serta desa Wara dan desa Cening, Kecamatan Malangke Barat di Kabupaten Luwu Utara. Hingga kini puluhan kepala keluarga lebih memilih menempati tenda pengungsian karena kondisi banjir yang tidak pernah surut. Derasnya arus sungai dari tanggul yang jebol juga mengakibatkan air masih mengenangi permukiman. Warga mulai mengeluhkan kebutuhan air bersih, bahan makanan, dan kebutuhan untuk bayi. Bantuan makanan yang terakhir mereka terima dari pemerintah sepekan silam kini mulai menipis.
Sementara itu, 120 kepala keluarga di Dusun Uru Kumpang, Kecamatan Malangke Barat memilih bertahan di rumah dalam kondisi terendam banjir. Mereka mulai sulit mendapatkan air bersih dan kebutuhan sembako. Aktivitas terganggu, akses jalan ke desa mereka kini tidak dapat dilalui kendaraan karena ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Beberapa fasilitas umum ikut terendam seperti sekolah dan rumah ibadah. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Sementara itu banjir merendam ratusan rumah dari 3 desa di Kabupaten Luwu Utara. Banjir setinggi 1,5 meter ini dipicu jebolnya tanggul Sungai Rongkong akibat hujan deras di hulu sungai. Tanggul penahan Sungai Rongkong jebol hingga mengakibatkan ratusan rumah kembali terendam banjir di Kabupaten Luwu Utara. Banjir setinggi 1,5 meter ini meluas ke 3 desa, yaitu Wara dan Caning di Kecamatan Malangke Barat, serta desa Lembang-Lembang di Kecamatan Baibunta Selatan. Selain perumahan, puluhan hektar sawah, kebun tambak, rumah ibadah, dan beberapa fasilitas umum ikut terendam. Hujan deras di hulu Sungai Rongkong memicu debit air bertambah dalam 2 bulan terakhir. Jadi anak-anak di sini tidak sekolah juga, Bu? Tidak sekolah, bagaimana sekolahnya di situ? Ada yang di pos-pos sekolah itu. Kenapa tidak mengungsi, Bu? Nah, bagaimana kita mengungsi? Biaya itu mengungsi. Nah, anak-anak tak kesan. Takut itu udah menyeberang. Ada berapa kakak rumah di sini, Bu? Ada ke 10. Sejumlah rumah terancam terbawa arus seiring semakin derasnya arus sungai sehingga mayoritas warga mengungsi ke rumah kerabat di desa tetangga yang relatif aman. Namun ada sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Jadi kalau untuk makan sehari-hari biasanya dari mana, Pak? Beli sendiri. Tapi kadang ada juga bantuan masuk sekali begitu 1 minggu kah 2 minggu kah. Baru ada lagi? Iya baru ada. Kalau tidak ada bantuan terpaksa beli, Pak, ya? Iya beli sendiri. Yang kemarin itu masuk dia bilang orang, tapi cuma orang yang mengungsi ke sana yang dapat. Oh, yang dalam yang bertahan. Ya yang di dalam tidak berapa ada. Berapa kakak yang masih bertahan dalam, Pak? Banyak itu karena yang dari Landondo itu teman saya itu ada semua di sebelah itu. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki tanggul sungai yang jebol agar kembali hidup normal. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus 3 penganiaya pengunjung kafe hingga tewas di Sidrap. Penyidik Polres Bulukumba meringkus tersangka bandar sabu-sabu jaringan internasional. Pemerintah mengusulkan kenaikan ongkos naik haji atau ONH. Sejumlah calon haji asal Pindrang mengaku keberatan.